Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah pengalaman saya waktu mendaki di Gunung Semeru. Oke, awal mula saya dan keempat teman saya, Ledil, Pacet, Riza, dan Ipeh, memutuskan pergi ke Gunung Semeru karena ketinggalan kereta pulang setelah melakukan pendakian Arjuno Wulirang. Walau tidak sumit Arjuno, saat itu karena ada 2 dari teman saya kekejar sama waktu kerja. Walaupun terburu-buru, pada akhirnya tetap aja Tuhan berkehendak lain. Rombongan saya ketinggalan kereta pulang, dan akhirnya kita ngemper tidur di pinggir toko sambil ngurusin simaksi online, sampai besoknya pergi lagi ke Ranupane. Sampai di Ranupane, briefing bersama pendaki lain dan melakukan pendakian. Saya sendiri salut sama Ipeh, cewek satu-satunya di rombongan. Pernah Ledil sama Pacet ngetatar anak itu disuruh ngegendong 2 keril berkapasitas 80 liter dan 60 liter. Saat melakukan pendakian ke Arjuno Wulirang, bukannya marah, malah cengengesan mulu. Sampai di pos 3, kita istirahat dan ngelanjutin lagi perjalanan ke Ranukumbolo. Sekitar jam setengah 5 sore, kita sampai di Ranukumbolo. Saat itu tenda yang berdiri lumayan ramai, tapi teman saya menyarankan untuk membuka tenda di Kalimati saja. Setelah isi ulang persediaan air, makan, dan menunggu setelah sholat maghrib, baru kita melakukan perjalanan lagi ke Kalimati. Di sini saya mulai sedih, aneh. Saat Ipeh sholat, saya melihat ada perempuan yang sedang memperhatikan Ipeh. Saat itu melakukan pendakian, Ledil menyuruh Ipeh buat ngeikat kerilnya ke kerilnya Ledil. Mungkin itu emang ada alasan buat mereka. Ledil jalan paling depan, Ipeh dan Riza jalan di belakangnya, terus saya dan Pacet jalan paling belakang. Sekitar jam 8 malam, kita sampai di pos Cemoro Kandang. Ipeh yang terbilang anaknya rajin ibadah, dia sigap langsung ngebongkar keril buat nyari mukenanya. Sambil kita nunggu Ipeh sholat, kita sedikit ngopi sebentar sama istirahat. Riza minta tolong sama Pacet buat anter dia kencing. Bang, anterin gua kencing. Nggak bisa nahan nih. Pacet yang lagi sibuk nyalain kompor, dia nggak mau nganter Riza. Akhirnya karena saya kasihan sama dia, sama gue aja. Saya dan Riza jalan nyari tempat buat kencing. Riza emang anaknya sedikit rese. Sambil kencing dia nyenter-nyenter nggak jelas gitu. Tiba-tiba dia nyamperin saya dengan muka pucet. Lu kenapa? Gue nanya ke dia. Ayo cepet ke rombongan, jawab Riza. Kayak orang ketakutan gitulah. Setelah selesai semuanya, kita packing dan berdoa masing-masing buat ngelanjutin sampai Kalimati. Tapi selama kita break di Cemoro Kandang, kita nggak ngelihat satupun pendaki yang lewat. Padahal di Ranukumbolo pendaki cukup ramai. Riza yang anaknya nggak beda jauh sama Ipeh, tiba-tiba dia jadi pendiam banget. Sampai Ipeh sepanjang perjalanan ngegoda Riza terus. Tapi dia sama sekali nggak ngerespon, justru dia malah nunduk terus. Nggak tahu kenapa tiba-tiba kaki saya ngerasa berat banget. Break! Saya udah teriak, tapi Ipeh sama Ledil nggak denger, padahal jarak kita nggak jauh banget. Kita ngemisah rombongan, Ledil sama Ipeh jalan duluan, dan sedikit aneh menurut saya. Di saat ngetrek Wulirang, Ipeh jalan paling lambat di rombongan. Tapi setelah di Ranukumbolo, dia jalan paling cepat. Saya, Pacet, sama Riza break sebentar karena kaki saya semakin berat. Pacet yang tiba-tiba bilang, "Kom, udah enakan belum? Cepetan, jalan yuk." Ipeh sama Ledil udah jauh kayaknya. Akhirnya, saya memaksa buat jalan. Lama kita jalan,
Tapi kita nggak nemu-nemu Ipeh sama Ledil. Tiba-tiba saya dari jauh ngelihat perempuan yang pernah merhatiin Ipeh pas di Ranu Kumbolo. Saya jalan cukup lama dan perempuan itu kayak lagi merhatiin sesuatu. Nggak lama saya ketemu sama Ipeh dan Ledil, tapi di saat saya ketemu Ipeh justru perempuan itu malah hilang. Perjalanan ini cukup sepi. Ipeh yang biasanya ngoceh sudah cukup jadi pendiam. Musik di handphone juga dimatiin. Riza bener-bener jadi anak pendiam setelah dari Cemoro Kandang. Dil, kita jalan berapa lama dah? Pacet yang nanya karena udah ngerasa agak beres. Gila, udah jam 11 Cet. Jawab Ledil kayak aneh gitu. Karena saya belum pernah ke Semeru sebelumnya, jadi saya nggak tahu estimasi waktu perjalanan per posnya. Lihat tuh ada cewek, Riza tiba-tiba ngomong tapi nggak jelas. Kita ngelihat sekitar tapi nggak ada apa-apa. Akhirnya kita break dan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Setelah berdoa, kita mulai jalan lagi dan berharap kali ini sampai tujuan tanpa jalan jauh lagi. Kami pun berdoa dan terus berdoa di sepanjang jalan agar memohon keselamatan. Rombongan diubah karena sedikit faktor. Pacet jalan paling depan karena dia emang yang paling berani dan paling banyak pengalamannya. Ini menurut saya. Lalu Riza, terus Ipeh, saya, dan terakhir Ledil. Perjalanan kali ini saya melihat Ipeh ada yang mengikuti dan benar-benar ada di samping dia. Tapi Ipeh sama sekali kayak nggak peduli. Emang dia kurang memperdulikan gitu-gituan sih. Kalau pas lagi di trek gitu. Tapi saya yakin banget dia ngerasa sekitar 1:30 malam. Akhirnya kita sampai di Kalimati. Menurut Ledil, Ipeh sama Pacet yang udah pernah kesini, dia pada bilang, gila, Rakum sampai Kalimati selama ini. Emang biasanya berapa jam, Dil? Sebenarnya 2 jam aja nyampe, jawab Ledil. Kita packing, buka tenda dan segala macem. Tapi Riza masih aja diem. Ipeh emang anaknya yang supel, langsung ngeledek sama nanya-nanya ke Riza. Bang, lu diem aja, kurang belayan apa? Ngopi apa ngopi? Apa perlu Angelina Jolie bikinin kopi? Tapi masih aja Riza diem, gak ngejawab. Semakin aneh, akhirnya Pacet sama Ledil ngedeketin Riza. Setelah semuanya beres, lu ada di sini kan? Ledil nanya juga nggak dijawab sama Riza. Akhirnya Pacet ngegampar Riza, terus kayak baca-baca gitu. Akhirnya Riza ngomong juga, Ipeh, cewek itu suka deh sama lu. Di sini makin pecah suasananya. Ipeh langsung gelagapan gitu. Ledil sama Pacet nyoba ngebaikin si Riza. Syukur suasana damai lagi. Setelah itu kita makan terus ngobrolin buat besok mau sumit atau enggak. Kalau kita enggak ada yang tidur sampai jam 3 nanti, kita sumit dah. Tapi kalau kita ketiduran semua, ya udah, enggak usah sumit. Itu arahan dari Pacet. Karena saya yang berambisi banget, pengen tahu puncak Semeru itu gimana, akhirnya saya jawab, sumit, gue pengen tahu aja. Saya dapat dukungan dari Riza yang setuju pengenan saya, terus Ipeh ngejawab, ya udah sumit aja bang. Sekalian tidurnya pas pulang sumit. Karena Ledil yang luluhan sama ucapan Ipeh, akhirnya kita nggak ada yang tidur sampai jam 3. Semua siap-siap dan packingin barang-barang yang mau dibawa buat sumit. Ipeh yang baru bangun tidur udah ngoceh lagi kepengen kencing. Nah, di sini saya sedikit salut sama dia. Gak tahu yang emang dia pemberani atau malu diantar sama cowok. Dia kencing pergi sendirian cuma bawa headlamp sama senter terus keperluan lainnya. Tapi di sini saya ngelihat perempuan yang dari Ranu Kumbolo merhatiin Ipeh. Dia ngikutin Ipeh dari belakang. Pacet mungkin tahu apa tiba-tiba Pacet teriak, Ipeh, tunggu. Bareng sama gua juga mau kencing. Ipeh cuma jawab, ayo buru.
Pasti lo takut kan pipis sendirian? Riza ngomong sama saya, kok cewek itu ngikutin Ipeh terus ya Kom? Saya pikir cuma saya yang tahu, ternyata teman-teman saya juga tahu. Sepanjang kita trekking, summit, Ipeh selalu ditemenin lagi sama perempuan itu. Kita yang nutupin itu dari Ipeh nggak panik. Sedikit risih juga. Tiba-tiba pas di Arkopodo, sekelibatan 2 kuntilanak di depan rombongan kami. Pacet yang jalan paling depan langsung balik badan ke arah Ipeh. Terus Ipeh nanya, "Lu ngapa Bang Cet?" "Gua nggak kemana-mana, nggak usah takut rindu." Emang dia anaknya banyak bercanda gitu sih. Setelah sekelibatan 2 kuntilanak hilang, tiba-tiba perempuan yang ngikutin Ipeh nggak ada juga. Akhirnya sedikit ngerasa lega, kita ngelewatin itu dan kita summit sampai di puncak sekitar jam setengah 6 kurang. Kita nggak lama di puncak, sekitar jam 7 kita turun langsung ke tempat camp. Setelah selesai makan dan segala macamnya, sekitar jam setengah 2-an kita ngetrek lagi untuk turun ke base camp. Setelah kita turun cukup lumayan ramai pendaki yang naik. Menurut saya dari Kalimati ke Ranukumbolo itu kerasa cepet banget. Beda pas dari Ranukumbolo ke Kalimati. Rencana kita mau ngecamp di Ranukumbolo semalam lagi. Tapi Riza yang udah punya janji di Jakarta, akhirnya kita ngelanjutin buat ke base camp. Sekitar 8 malam kita sampai di base camp dan ngemutusin buat semalam dulu. Baru besok pagi-pagi kita ke stasiun. Ja, lu kenapa? Pas lagi kencing itu, lu nyenter ke atas tiba-tiba habis itu lu jadi pendiam. Saya ngebuka pembicaraan tentang kejadian-kejadian aneh selama pendakian. Setelah gua ngeliat kuntilanak, anjir serem banget, jawab Riza. Cewek itu suka banget kali ya sama Ipeh. Ucapan Ledil ke Ipeh yang lagi makan. Gue sih ngerasa dia dijagain gitu sama tuh cewek. Si Pacet juga ngomong, "Lu pada tahu Bang?" Saya yang nanya, karena saya pikir cuma saya yang tahu. Apaan sih? Omongan Ipeh yang simple banget. Lu nggak ngerasa emang Peh? Saya yang bingung, Ipeh cuma ngomong gitu doang. Lu pada ngerasa nggak sih? Pas di Cemoro Kandang itu kita kayak dibikin keder. Si Pacet nanya lagi. Iya Bang, bener. Jawab Riza, karena emang dari situ anehnya dia muncul. Ipeh waktu trekking itu sebenarnya ngapain sih? Saya nanya karena kalau kita pas mendaki terus diganggu, itu biasanya karena dari salah satu kita itu bikin kesalahan. Gua nggak ngapa-ngapain, jawab Ipeh santai gitu. Iya, Ipeh emang nggak ngapa-ngapain. Makhluk-makhluk di sana itu emang suka sama Ipeh. Ipeh kan banyak ngomong anaknya. Setiap ada pendaki lewat atau pendaki lagi duduk aja dia nyapa mulu. Jadi penunggu di sana itu kayak suka gitu sama Ipeh. Terus kayak ngejagain Ipeh gitu. Jelas Ledil. Si Ipeh emang selalu disukain sama penunggu gitu ya Peh. Sama doi mah nggak pernah. Ledek Pacet gitu. Ya pas di Agung aja penunggu sana suka sama dia. Tambah Ledil. Tapi menurut saya perjalanan ini adalah cerita yang sangat mengesankan bagi saya. Dari yang ketinggalan kereta, terus punya rencana yang guyonan bisa berangkat. Cukup sekian kisah yang bisa saya ceritakan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Ambil sisi positifnya dan negatifnya jadikan untuk sebagai bahan pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.